semua, halo Pak Agung dan halo teman-teman sekian. Saya Elisha Novikri atau yang bisa kalian panggil Eli. Dari Binusian 25, jurusan Entrepreneurship Business Creation akan membahas mengenai studi kasus, kesuksesan, dan kejatuhan bisnis Apple pada produk iPod. Pantengin terus ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang profil perusahaan Apple. Apple merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang elektronik. Ini merupakan perusahaan multinasional yang berada pada bidang perancangan, pengembangan, dan penjualan barang-barang elektronik. Dengan beberapa produk Apple yang tersedia, iPod merupakan produk pertama Apple yang sangat sukses sehingga produk dan brand ini sangat terkenal dan banyak disukai oleh banyak orang. Produk iPod awalnya dirilis pada tahun 2001 sebagai pemutar MP3 yang memungkinkan Anda membawa 1000 lagu di saku Anda. Dan sejak itu berkembang menjadi pusat media pribadi dengan banyak fitur. Pada 2011, 4 model iPod tersedia, mulai dari iPod Touch, iPod Nano, dan iPod Shuffle. iPod memiliki banyak kegunaan termasuk stereo pribadi atau disc jockey, pemutar video, dan media center portable. Tujuan utama iPod adalah dapat mendengarkan musik kapan saja dan di mana saja. Nah, sekarang ada 3 fun fact yang dimiliki iPod. Yang pertama ada iPod Day diingatkan pada tanggal 23 Oktober. Fun fact yang kedua ada iPod merupakan pemutar musik dengan penjualan paling tercepat. Dan yang terakhir ada Don't Steal Music yang dimana versi pertama iPod dilengkapi dengan stiker plastik yang bertuliskan peringatan jangan mencuri musik dalam 3 bahasa yaitu Prancis, Jerman, dan Jepang. Setelah mengetahui beberapa informasi tentang iPod, produk ini juga mengalami rise and fall dalam masa produksinya. Maka dari itu, saya akan membahas tentang kesuksesan dan kejatuhan bisnis tersebut. Yang pertama ada rise. Pada masa tersebut, awalnya orang-orang hanya mendengarkan musik melalui CD player, stereo, komputer, dan media player. Dan pada masa itu, Apple mengeluarkan ide baru melalui media player simple dan kecil yang gampang digunakan untuk mendengarkan musik banyak. Dengan membuat publik menjadi meminati hal baru ini dengan mencoba produk ini yang membuat kesuksesan Apple terhadap iPod sangat meningkat dan semakin diminati dengan adanya peningkatan pembaruan produk-produk dalam masa ke masa. Setelah itu, ada fall yang terjadi setelah berjalannya waktu, teknologi semakin meningkat dan canggih, sehingga Apple memiliki ide baru untuk membuat sebuah device yang bukan hanya dibuat untuk mendengarkan musik saja, melainkan juga bisa dipakai untuk menelpon, berkomunikasi, dan internet communicator yang membuat peningkatan pembelian iPod yang tadinya meningkat justru turun sangat drastis sampai membuat produk ini sekarang sudah tidak dijual lagi. Sekarang kita akan melihat bisnis model Canvas pada iPod pada saat kondisi rise and fall serta penjelasan kelemahan dan kekuatan dalam masing-masing blok. Dalam bisnis model Canvas pada iPod bisa dilihat pada 9 blok tersebut terdapat kelebihan dan kekurangan pada masing-masing blok. Yang pertama, pada key activities ada terjadi kelebihan yang dikarenakan perusahaan memiliki banyak pilihan jenis produk. Yang kedua, ada kelebihan key resources yang dimana dengan semua sumber daya yang dimiliki terjadinya pemenuhan yang tepat sehingga key activities bisa berjalan dengan sempurna. Yang ketiga ada key partner yang dimana terjadinya kekurangan dan kelebihan ketika software iTunes hanya bisa digunakan oleh produk-produk Apple dan ketika iTunes bisa digunakan atau diakses melalui Windows. Yang keempat ada value proposition yang dimana ada kekurangan yang iPod hanya bisa dipakai untuk mendengarkan lagu dan juga kelebihan yang ada dengan produk yang berkualitas tinggi. Yang kelima ada kelebihan pada customer relationship yang dimana Apple sangat memikirkan produknya apakah para pelanggan bisa menggunakan produk dengan sangat mudah dan tidak ribet. Yang keenam ada customer segment yang dimana terjadinya kekurangan dikarenakan produk-produk Apple yang memiliki harga tinggi. Yang ketujuh ada channels yang dimana terjadinya kelebihan dikarenakan lokasi Apple yang tersebar di banyak kota membuat para pelanggan dapat dengan baik melihat dan berkomunikasi dengan baik. Yang kedelapan ada cost structure yang terjadi kekurangan di mana dalam membuat produk ini perusahaan dibutuhkan biaya yang besar atau tinggi. Setelah itu yang terakhir ada kenaikan dalam revenue streams yang terjadi akibat harga yang ditawarkan oleh iPod sedikit berkurang dengan produk yang bervariasi yang bisa dipilih sesuai dengan budget yang dimiliki.
Sekarang waktunya kita membahas bisnis pattern iPod. Dalam bisnis patternnya, iPod memiliki konsep long tail business yang dimana pola ini terjadi ketika perusahaan yang memiliki banyak produk yang beragam memutuskan untuk menjual produk yang terlaris saja seperti Apple yang sekarang hanya berfokus pada produk yang hanya laris atau mengutamakan pengembangan produk yang laris saja. Melihat iPods yang sudah tidak lagi diproduksi membuat perusahaan ini memiliki pola bisnis long tail yang dimana iPods yang sudah tidak diinginkan atau diminati lagi oleh pelanggan tergantikan dengan adanya produk lain yang lebih bagus dan lengkap penggunaannya dibanding dengan iPod sehingga produk ini menyebabkan keruntuhan. Sekarang masuk ke business model environment yang dibagi menjadi 3, yaitu ada market forces melalui needs and demand yang dimana masyarakat lebih memilih untuk membeli produk dengan layanan yang lengkap bukan hanya untuk menyimpan musik atau bermain game saja. Yang kedua ada market segment, banyak orang kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki uang cukup untuk membeli sehingga lebih memilih untuk mendengarkan melalui situs yang gratis. Kedua ada industry forces melalui new entrants dengan produk perusahaan Apple sendiri yang membuat produk iPhone yang lebih bermanfaat fungsinya untuk dibeli oleh para pelanggan. Yang kedua ada supplier or other valuation actors yang dimana Apple yang hanya memiliki software tersendiri ini membuat banyak orang yang memilih untuk mendengarkan musik dengan cara lain sehingga membuat Apple menciptakan software iTunes yang bisa digunakan oleh semua orang. Yang ketiga ada key trends melalui teknologi trends orang-orang yang mendengarkan musik dengan CD player sekarang bisa dengan mudah mendengarkan berbagai jenis musik hanya dalam satu produk saja yang membuat iPods pada awalnya mencapai kesuksesannya dengan secepat mungkin. Yang kedua ada melewati regulatory trends yang dimana dalam mendengarkan musik iPod bekerja sama dengan industri musik sehingga semua lagu-lagu yang disediakan selalu dengan batas legal. Sekarang saatnya kita akan membahas mengenai value proposition kanvas iPod melalui customer segment dengan meningkatkan customer job, pain, and gain. Yang pertama ada gain yang ditingkatkan melalui essential sampai nice to have. Yang pertama ada sangat mudah dipakai, terus yang kedua memutarkan musik dengan cepat dan mudah, yang ketiga simple device, yang keempat new experience, yang kelima musik yang beragam, yang keenam new features, yang ketujuh banyak pilihan iPods yang tersedia, dan yang ke-8 membantu menyimpan musik, dan yang terakhir legal music. Setelah itu ada pain yang ditingkatkan paling ekstrim sampai moderate melalui high price, limited functionality, very fragile aplikasi, video maupun foto banyak memakan memori, cepat panas, dan lambat digunakan. Dan yang terakhir ada customer jobs dari paling penting atau important sampai significant. Insignificant. Dari discover new music, listen music for enjoyment, stay up to date with music, make activity more enjoyable, create playlists, and discover new artists. Setelah membahas value proposition canvas melalui customer segment, sekarang kita akan membahas value proposition canvas melalui value map dengan memeringkati product and service, gain creators, serta pain reliever. Yang pertama ada produk dan service yang hanya ada satu, yang di dalamnya adalah iPod memiliki banyak kegunaan termasuk stereo pribadi atau disc jockey, pemutar video, dan media center portable. Dengan tujuan utama iPod adalah dapat mendengarkan musik kapan saja, di mana saja. iPod juga tersedia dengan berbagai kapasitas penyimpanan untuk musik dan video. Sekarang ada gain creator yang akan diperingkatkan melalui essential dan nice to have, mulai dari pengalaman baru melalui device musik pertama. Terus iPod sangat mudah untuk digunakan, iPod selalu mengeluarkan fitur terbaru, mencakup segala musik yang beragam, iPod mencakup segala jenis pilihan serta storage memori yang beragam, memiliki iTunes software yang bisa dipakai oleh semua orang, bisa menambah aplikasi yang dapat diinstal. Setelah itu ada pain relevance yang juga diperingkatkan melalui essential sampai nice to have melalui enjoyable high quality device, menghemat waktu dalam menyimpan dan mengumpulkan serta mendengarkan musik, stay up to date with music,
dapat diakses melalui Windows, dan yang terakhir dengan gampang mengetahui lagu-lagu beragam yang baru. Bisa dilihat dalam bagian feed, pada value proposition canvas iPod terjadi banyak kecocokan dikarenakan pelanggan merasa senang dan dengan value proposition pada produk iPod dengan apa yang customer rasakan sama seperti yang iPod janjikan walaupun tidak sempurna. Bisa dilihat yang tidak sesuai dengan value map adalah memutar musik dengan cepat dan mudah, very fragile, aplikasi video maupun foto banyak memakan memori, lambat digunakan, serta membuat playlist. Dalam semua yang sudah saya jelaskan di studi kasus ini mengenai kesuksesan dan kejatuhan pada iPod, ada 3 saran dan solusi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ada tetap memproduksi iPod. Solusi ini saya buat dengan alasan walaupun iPhone sudah menyebut atau menggantikan posisi iPod sampai produk tersebut sudah tidak lagi diproduksi, menurut saya lebih baik Apple tetap menjual iPod dengan melihat respon publik yang positif, yang lebih memilih untuk memiliki device tersendiri khusus untuk musik dengan tujuan mereka lebih menyukai untuk mendengarkan musik dengan device yang berbeda karena kan iPod Shuffle atau Nano yang kecil ini sangat praktis untuk digunakan pada saat olahraga, belajar, hingga bekerja. Yang kedua ada menurunkan harga, yang dimana dilihat dari Pain's Customer Profile yang harga iPod sangat tinggi ini, meskipun sudah menurun, kembali dengan adanya respon positif publik, Apple seharusnya memproduksi kembali iPod dengan harga yang murah dengan produk khusus untuk musik saja bagi peminat musik yang masih sangat mencintai produk tersebut. Yang terakhir ada software iTunes berlangganan. iTunes yang merupakan tempat untuk mendownload musik dan video musik berbayar bagi semua pengguna. Mungkin bisa ada program promo-promo lebih menarik untuk mendapat simpati pada pengguna. Solusi yang saya sarankan bisa dengan adanya iTunes Family, iTunes Sharing, atau promo langganan 4 bulan yang hanya membayar 2 bulan saja dengan syarat hanya berlaku 8 bulan sekali. Sebelum mengakhiri presentasi ini, bisa disimpulkan bahwa dalam berjalannya iPod tentunya ada kenaikan dan penurunan yang terjadi, sama seperti semua bisnis yang pastinya akan menjalani kenaikan dan penurunan semasa berjalan bisnisnya. Kenaikan iPod ini muncul pada saat ide yang dipunyai perusahaan Apple ini sangat baru dan sebelumnya belum ada, yang membuat para masyarakat sangat meminati dan merasa penasaran akan produk high quality tersebut. Setelah itu, Apple kembali membuat ide baru dengan sebuah device high quality yang lebih berguna dengan adanya layanan telepon, internet browser, dan juga aplikasi-aplikasi baru, serta aplikasi iPod yang bisa diakses langsung secara berbarengan dengan menamainya iPhone. iPhone yang sangat berguna dibandingkan dengan iPod ini membuat iPod mengalami penurunan drastis dan iPhone mengalami kenaikan yang sangat drastis sehingga perusahaan Apple melihat bahwa iPod sudah tidak berguna lagi dan memberhentikan produksinya. Dan lesson learning yang saya dapatkan adalah seperti dengan cara merancang atau membuat suatu produk baru, pentingnya kita sebagai pemilik untuk mencari tahu dulu apa yang paling diinginkan oleh pelanggan atau apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dalam kasus ini, kita bisa saja membuka bisnis dalam peluang yang ada, namun harus kita pikirkan dahulu ke depannya bagaimana. Setelah itu, apabila saya mempunyai produk yang sudah naik, namun ada produk yang lebih baik lagi, saya akan tetap melanjutkan produksinya dan mengembangkan permasalahan itu menjadi ide yang lebih baru lagi, sehingga tidak ada produk yang saya cabut, serta menjelaskan dan membangun narasi yang menghubungkannya dengan masyarakat. Dan itu saja presentasi saya mengenai Rise and Fall. Sekian, terima kasih.